Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Koresta dengan nomor NPM 23170510002 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTP saya, yaitu kode yang KDD, yaitu adalah resep Indonesia. Itu berisi tentang resep-resep Nusantara. Nah, di sini juga udah terdapat drawable asetnya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk UI-nya dulu. Nah, pada di folder com.example ini kan terdapat folder UI. Nah, di folder UI di sini saya membuat 3 folder, yaitu folder home, folder explore, dan folder detail. Nah, kalau udah membuat folder ini, kita lanjut ke bagian string. String ini dibuat untuk mendeklarasikan titelnya. Jadi di sini kita deklarasiin kayak menu home, kemudian menu explore, dan menu detail. Nah, kalau udah membuat string ini, kemudian kita ke navigation, terus yang mobile_navigation. Nah, di sini terdapat 3 fragmen. Yang pertama ada home, kedua explore, dan ketiga detail. Di mana setiap fragmen itu terdapat ID. ID-nya ini adalah nav_home. Kemudian untuk name ini itu merupakan tempat folder dia disimpan, seperti com.example.utp, terus .ui, terus karena ini home, dia .home dan .home fragment. Kemudian untuk label atau titelnya itu tadi karena udah dideklarasikan di string, yaitu menu_home, maka dia nanti akan menggunakan yang menu_home. Nah, untuk layout, biasanya kalau udah buat folder, biasanya layout ini langsung terbuat otomatis, yaitu kalau di home itu adalah fragment_home. Kemudian untuk fragmen lain seperti explore, kemudian detail itu sama saja kayak yang home ini. Oke, lanjut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang di bagian menu yang activity_main drawer. Ini itu untuk membuat tampilan UI sidebar-nya. Nah, di sini terdapat 3 item, yaitu home, explore, dan detail. Di mana untuk item pertama itu ada ID nav_home atau home dengan icon yaitu menu. Di sini saya sudah membuat atau sudah memasukkan drawable menu.xml, bentuknya seperti ini, dengan string menu_home. Nanti karena menu_home tadi itu adalah home, dia akan mengeluarkan output tulisan home ini. Kemudian untuk yang explore juga sama, dimana untuk explore XML-nya dia kayak gini. Nah, nanti outputnya kayak gini dengan titelnya itu menu_explore, yaitu explore. Nah, kemudian yang terakhir itu sama untuk yang bagian detail, dimana untuk gambar ikonnya kayak gini. Nah, dia kayak gini dengan menu_detail stringnya atau title-nya itu adalah detail. Jadi dia akan UI sidebar-nya akan seperti ini. Nah, kemudian ini kan untuk badannya sidebar. Untuk kepalanya sidebar atau biasanya disebut nav header main, itu dia bentuknya akan kayak gini. Dimana di sini saya hanya menambahkan logonya saja dan juga teksnya sesuai dengan video runningan KDD. Untuk codingan
image-nya itu dia kayak gini. Ini untuk white-nya 80, height-nya seperti ini. Kemudian untuk drawable juga dia yang pakai logo yang dari asetnya yang sudah dikirimkan. Kemudian untuk text view-nya kayak gini. Lanjut, kalau udah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang content_main. Ini untuk tampilan content_main-nya. Kemudian ini untuk up_bar_main-nya. Kemudian yang terakhir itu untuk layout dari activity_main, dimana ini itu kumpulan dari navfeeder yang tadi sama yang activity main drawer. Untuk activity_main-nya nanti dia kayak gini, dimana dia include up bar yang tadi. Kemudian dia menambahkan ID navview atau membuat ID navview. Terus untuk header layoutnya itu didapetin dari navfeeder main, yaitu yang tadi, yang kepala ini headernya. Kemudian untuk menu itu dia activity main drawer. Lanjut, setelah layout, ini saya akan menjelaskan tentang bagian main activity. Nah, di sini untuk main activity, di sini terdapat deklarasi dari package. Kemudian di sini ada import library dari yang kita perlukan. Kemudian di sini ada deklarasi kelasnya. Terus ini untuk deklarasi variabel. Kemudian ini ada fungsi onCreate, di mana fungsi onCreate ini itu adalah fungsi utama yang nantinya dipanggil saat activity buat. Kemudian yang binding ini tuh untuk mengaktifkan view binding dan menampilkan layoutnya. Terus ini ada set support, dia akan mengatur toolbar sebagai action bar bawaan. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi dari navigation drawer dan nav controller. Kemudian di bagian up bar ini untuk mendeklarasikan 3 menu tadi, yaitu nav home, nav explore, dan nav detail. Nah, kemudian kenapa dia dideklarasikan? Karena itu nanti untuk top level destination. Jadi dia tidak ada tombol back, hanya hamburger icon aja. Kemudian setup ini itu untuk sinkronisasi action bar sama drawer menu dengan navigasi yang terjadi di nav controller. Lanjut, untuk yang override ini, yaitu untuk menangani navigasi saat user menekan tombol back atau up di action bar. Nah, nanti dia akan kembali ke fragmen sebelumnya atau menutup fragmen jika terbuka. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan codingan splash screen activity. Kalau untuk splash screen ini, di sini dia juga sama, terdapat
deklarasi package dan importannya ada ini. Kemudian ini ada deklarasi kelasnya, yaitu splash screen activity. Ini ada propertinya. Nah, untuk properti delay itu saya menggunakan 2 detik sesuai dengan yang codingan KDD. Kemudian yang handler ini, dia ini digunain untuk menjalankan kode setelah delay pada main looper atau thread utama. Nah, kemudian di sini ada fungsi onCreate. Ini tuh adalah fungsi yang pertama dipanggil saat activity dibuat. Nah, ini nanti akan menjalankan super.onCreate untuk mewarisi perilaku dasar dari activity. Kemudian yang bagian enable ini, untuk enable to edge itu untuk membuat layout mendukung layar penuh. Kemudian untuk set content itu untuk menampilkan tampilan dari file activity underscore splash screen. Nah, untuk activity underscore splash screen itu untuk tampilan UI-nya. Terus untuk view compat, ini tuh bagian ini untuk memastikan tampilan mainnya itu memiliki padding agar tidak tertutup oleh status bar atau navigation bar-nya. Kemudian untuk yang terakhir itu handler post delay. Untuk handler ini yaitu untuk menjalankan kode di dalamnya setelah 2 detik. Nah, kemudian yang untuk intent itu untuk membuat perpindahan dari splash screen ke main activity. Nah, ini yang ngebuat setelah delay dia akan langsung masuk ke main activity-nya. Terus ini untuk start activity-nya, yaitu dia akan menjalankan main activity. Nah, kalau udah finish, dia akan menutup splash screen activity agar nanti si usernya ini dia nggak bisa back. Nah, untuk tampilan dari activity splash screen, dia nanti akan kayak gini. Nah, untuk splash screen dia akan kayak gini, dimana di sini codingannya hanya menambahkan image view ini dengan drawable-nya itu logo, kemudian text view-nya yaitu Resep Indonesia. Nah, kalau udah, kita mulai aja untuk nge-run-nya. Nah, kita nge-run-nya itu di bagian splash screen activity.kt ini. Kita coba run. Baiklah, karena tadi pas di compile itu agak error, jadi tadi saya pada drawable itu saya hapus untuk gambar dan memasukkan kembali dan mengubah yang asalnya tadi saya ganti untuk L-nya ini gede jadi kecil, saya ubah di bagian kayak splash screen, kemudian yang paling banyak itu di home sama di explore. Nah, karena ini sudah bisa, di sini saya akan run ulang. Nah, ini nanti dia akan muncul splash screen selama 2 detik dan dia akan meneruskan ke main activity.
Nah, di main activity ini yaitu pertama ada di beranda dulu. Di beranda ini dia akan memunculkan tampilan kayak gini, yaitu resep makanan Nusantara, kemudian dengan gambarnya dan juga titelnya. Ini juga bisa di scroll view. Nah, kalau udah, ini bisa mencet sidebarnya. Di sini ada tampilan kayak gambar sama tulisan yang tadi. Ini ada home yang beranda ini, kemudian ini kita contoh ke explore. Untuk explore dia tampilannya kayak gini, ada buttonnya juga. Kemudian yang terakhir itu adalah detail. Detail ini itu untuk UI tampilan resep makanan ya. Ini juga bisa di scroll view. Baiklah, mungkin itu aja untuk tampilan UTP saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.